membantu meringankan beban masyarakat akibat ulah dari kelompok separatis bersenjata di wilayah Intan Jaya. Saudara-saudara yang tergabung dalam kriminal bersenjata, ya, kalau kalian memang tetap harus meminta hal itu di Kabupaten Intan Jaya, dengan terpaksa saya lakukan tindakan tegas. Detik-detik KKB bakar pesawat di Papua, pilot asal Amerika ketakutan senjata ditembakkan ke udara. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB membakar pesawat perintis seri PK Max di lapangan terbang Kampung Pegamba, Distrik Biandoga, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal, mengatakan pesawat jenis Twin Otter yang dibakar KKB merupakan milik PT Mission Efficient Fellowship atau MAF. Pesawat itu dipiloti oleh kapten asal Amerika Serikat bernama Alex Loverchek. Kamal menjelaskan kronologi kejadian tersebut berawal ketika Kapten Alex tiba di lapangan terbang Kampung Pegamba. Saat itu Alex membawa 2 penumpang yang merupakan warga setempat sekitar pukul 9.00 WIT. Tanpa diduga, tiba-tiba datanglah seorang anggota KKB ke lapangan terbang tersebut dan melepaskan tembakan ke udara. Kapten Alex yang merasa ketakutan saat itu hanya bisa menunduk di samping pesawat yang dikemudikannya. Beruntung ia diselamatkan oleh sejumlah tokoh agama serta masyarakat setempat. Alex kemudian dievakuasi ke Kampung Tekai yang berada di perbatasan Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Nabire. Sebuah helikopter dari Wamena telah mengevakuasi Alex dari Kampung Tekai dan Nabire. Sebuah helikopter dari Wamena telah mengevakuasi Alex dari Kampung Tekai ke Nabire pada Kamis ini sekitar pukul 6.00 WIT. Kini Alex telah berada di Nabire dan tidak mengalami luka apapun, kata Kamal dikutip dari Kompas.id. Kamal mengatakan jajaran Polres Nabire telah berkoordinasi dengan Polres Intan Jaya untuk menuju ke lokasi kejadian, sebab lokasi yang akan didatangi itu hanya dapat dijangkau melalui jalur udara. Setelah dimintai keterangan oleh penyidik Polres Nabire, pihak MAF telah membawa Alex ke Jayapura tujuan agar Alex dapat mengikuti pemeriksaan psikologi lebih lanjut, tutur Ahmad. Sementara itu, Kopen Kogab Wilihan 3, Kolonel Cizi IGN Suryastawa membenarkan adanya peristiwa pembakaran pesawat tersebut. Dia menyebut pelaku pembakaran adalah massa yang ditunggangi KKB. Memang betul terjadi pembakaran terhadap pesawat seri PKMAK sesuai yang diberitakan Base Manager MEF Nabire, bahwa massa yang ditunggangi KKB melakukan tindakan brutal, kata Suryastawa dikutip dari Kompas.com. Suryastawa mengungkapkan pesawat seri PKMAK milik PT MEF sebetulnya dijadwalkan terbang menuju Intan Jaya pada pukul 6.00 WIT. Saat itu, kata dia, pesawat tersebut sempat terbang selama beberapa menit, namun karena kondisi cuaca sedang buruk, pesawat tersebut memutuskan kembali ke Nabire. Selanjutnya, Suryaswata menambahkan, setelah cuaca sudah membaik, pesawat kembali diagendakan terbang ke Intan Jaya pada pukul 9.40 WIT. Tapi saat itu terjadi penumpukan penumpang yang akhirnya terjadi rebutan kursi. Kata Suryastawa, di situ KKB melakukan provokasi sampai akhirnya mereka massa membakar pesawat. Suryaswata menilai insiden pembakaran pesawat tersebut sebagai tindak lanjut atas pernyataan yang pernah dikeluarkan KKB, bahwa KKB pernah mengeluarkan pernyataan bernada ancaman bahwa setiap pesawat sipil yang mengangkut pasukan TNI dan Polri di wilayah Papua maupun Papua Barat akan ditembak jatuh. Aksinya dimulai dengan dilakukan penembakan terhadap beberapa pesawat sipil, ujar Suryastawa. Termasuk beberapa hari yang lalu dilakukan penembakan terhadap pesawat helikopter PT Freeport Indonesia, dan saat ini dilakukan pembakaran pesawat MEF. Lebih lanjut, Suryastawa mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh aksi kelompok kriminal tersebut. Ia pun meminta agar masyarakat bersikap membantu pemerintah untuk membangun wilayah Papua dan Papua Barat. Diimbau agar masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh keberingasan KKB. Tetap tenang dan bantu pemerintah untuk membangun Papua dan Papua Barat agar bisa maju dan sejahtera, tutur dia. Total sudah terjadi 2 kali aksi penyerangan pesawat oleh KKB pada awal tahun ini. Sebelumnya KKB Kalikopi juga menembaki helikopter operasional milik PT Freeport Indonesia di areal Tamba Distrik Tembagapura, Mimika, Rabu kemarin. Adapun pilot helikopter tersebut adalah Kapten Stuart James Forsyth dan terdapat 2 penumpang yakni David Philip Jones dan Nur Triadi. Helikopter tersebut milik PT Sayap Garuda Indah yang digunakan untuk kegiatan survei oleh pihak Freeport. Kemudian insiden ini menyebabkan terjadi kebocoran bahan bakar sebab terdapat sebuah lubang kecil di bagian bawah helikopter dan dekat pintu penumpang bagian kiri. KKB mengaku tanggung jawab atas peristiwa pembakaran pesawat milik PT MEF tersebut. Pihak KKB menyatakan bertanggung jawab.
Ya, itu Panglima TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya Sabinus Weker dan Komandan Operasi Kodam 8 Intan Jaya Gusbi Weker bertanggung jawab, kata jubir TPNPB Sebi Sambo melalui rilis. KKB menurutnya sudah pernah mengumumkan akan menargetkan pesawat yang mengangkut TNI dan Polri. Alasannya sudah jelas. Tahun lalu 2019 dan 2020, manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM sudah pernah umumkan bahwa apabila helikopter sivilian dan pesawat sipil komersial mengangkut anggota TNI dan Polri, maka TPNPB siap tembak, ujar Sebi. Lumpuhkan KKB Papua. Jenderal Bintang 2 kirim 450 prajurit TNI, sebut ini tugas negara. Pangdam 6, Mula Warman Mejen Teguh Pujuru Bekso mengirim 450 prajurit jajarannya ke Papua untuk membantu tugas teritorial. Ratusan pasukan TNI itu dari Satuan Batalion Infanteri Raider 600 Modang, Kalimantan Timur. Para prajurit TNI yang berangkat didampingi oleh keluarganya masing-masing. Suasana haru pun terjadi ketika prajurit hendak naik kapal untuk meninggalkan kota Balikpapan. Tampak sejumlah istri dari para prajurit serta anaknya tidak kuasa menahan tangis saat dipeluk suaminya. Bahkan sempat ada yang memaksa ikut naik ke kapal bersama ayahnya. Teguh mengatakan, para prajurit ini dikirim untuk menjalankan operasi teritorial sekaligus pembinaan terhadap masyarakat di Papua. Rencananya, para prajurit TNI ini akan bertugas di Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Yahukimo. Jadi mereka membantu Satgas Organik di sana. Kodim dengan Koramil, nanti mereka berlayar ke Ambon, Maluku untuk transit. Diperkirakan tanggal 22 Mei 2022 mereka baru tiba di Timika, tutur Teguh. Mengenai konflik di Papua, Teguh mengatakan situasi yang terjadi sangat dinamis. Para prajurit diminta untuk bergerak mengikuti keadaan di sekitarnya. Bekal pembinaan dan pelatihan yang telah diberikan sebelum berangkat, para prajurit tersebut akan mengimplementasikan pembinaannya kepada masyarakat. Saya berharap kepada seluruh prajurit agar penugasan ini dapat disikapi secara arif dan bijaksana, bahwa tugas ini adalah tugas negara yang menuntut totalitas dalam pelaksanaannya guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua, tandasnya. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa optimis TNI dapat menumpas KKB Papua. Penegasan tersebut dikatakan Jenderal Andika saat ditemui di Markas Korem 142 Tatak Mamuja. Penegasan tersebut dikatakan Jenderal Andika saat ditemui di Markas Korem 142 Tatak Mamuju, Kamis 12 Mei 2022 siang. Saat ini tak ada pasukan tambahan yang diterjunkan, karena kami yakin yang ada di lapangan sudah bisa menangani persoalan tersebut, kata Jenderal Andika Perkasa. Menurutnya pasukan teritorial saat ini cukup dalam menangani teror yang dilakukan KKB tersebut, sehingga tak perlu ada tambahan pasukan. Justru upaya ditempuh saat ini, langkah jangka panjang dalam meredam kelompok bersenjata itu, hak asasi manusia menjadi hambatan dalam penanganannya. Kami terus berupaya menangani kasus tersebut dengan cara-cara kami yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, ungkap dia. Walaupun dari kelompok bersenjata tidak menunjukkan nilai kemanusiaan, tapi kita tidak boleh terpancing, lanjutnya. Dikatakan, langkah yang saat ini ditempuh ialah terus menangani kasus itu secara hukum dan prosedural. Tentunya tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan atau hak asasi manusia yang dijunjung tinggi.